Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ketemu lagi dengan Ibu Guru ya pada pagi hari ini. Sebelum kita membuka kegiatan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita berkah, kemudian dilancarkan oleh Sang Maha Esa. Mana ketua kelas? Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal pada pagi ini. Sebelum kita memulai ya, dari bimbingan klasikal ini kurang lebih 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit. Nah, sebelum Ibu Guru mulai, kita absen dulu ya. Baik, Dwi, Andriani. Baik, Febriana. Hadir. Terus Bunga Nadia. Hadir. Priyanti. Hadir. Terus Eva Eliza. Hadir. Eva Hadiatul Sulastri. Hadir. Nazula Ilmu. Hadir. Kemudian Indira Olivia. Tak masuk? Apa keterangannya? Sakit. Tinggal Lestina. Oke, ada beberapa teman kalian tidak bisa hadir pada bimbingan klasikal ini dikarenakan ada yang sakit dan juga tanpa keterangan. Kemudian untuk materi pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu ambil temanya pacaran dan dampaknya pada masa remaja. Nah, dari hasil ini AKPD kemarin sudah kalian berikan pernyataannya mengenai AKPD angket kebutuhan peserta didik kemarin yang non-tes ya. Nah, dari hasil itulah Ibu mengambil tema mengenai pacaran dan dampaknya pada masa remaja. Nah, dalam bimbingan klasikal pada pagi hari ini sampaikan ya tujuan umum sama tujuan khususnya dalam bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Sebelumnya sudah siap? Siap mengikuti bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini? Siap. Ya, kurang lebih 45 menit ya. Oke. Kemudian di sini ada tujuannya ya. Bisa dilihat? Bisa. Tujuannya di mana peserta didik mampu memiliki pemahaman tentang pacaran dan dampak positif atau negatif pacaran pada kalangan remaja. Ya, yang namanya kita proses berpacaran itu ada 2 dampak di sana ya. Pacaran pada usia remaja sehingga dapat memutuskan untuk memfokuskan diri pada tugas pokok seorang pelajar itu apa? Belajar. Tugas pokoknya yaitu belajar. Inilah tujuan umum dari bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya tujuan khusus ya. Oke, nah ada beberapa tujuan khususnya. Pertama, peserta didik mampu memahami tentang pacaran. Nah, kemudian tujuannya yang kedua, peserta didik mampu memahami dampak positif dan negatif pacaran. Yang namanya kita ada ikatan hubungan, di dalam suatu hubungan itu ada dampak negatif dan Positif dalam pacaran pada masa remaja. Kemudian yaitu
bagaimana pacaran yang sehat dan bertanggung Ya. Ketika seseorang mengalami dampak negatif pacaran itu namanya tidak bertanggung jawab. Ada kaitannya kan ya? Dengan tadi tujuan umum sama tujuan Khusus. Nah, oke. Ice breaking ya, biar tidak tegang. Ini kelihatannya tegang ya? Ya. Biar relax menjalankan bimbingan klasika kita pada pagi hari ini. Oke, ikuti Bu Guru ya. Ya. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk sekali. Coba. Pagi, siang, 2 kali ya. Terus sore itu 3. Perhatikan Bu Guru. Ibu akan acak ya. Dengarkan baik-baik. Pagi, malam. Nah itu. Sekali lagi ya. Pagi, malam. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita berdiskusi bersama teman-temannya, Ibu akan sampaikan dulu ya pemaparan mengenai materi hari ini ya. Bisa dilihat? Ya? Bisa dilihat? Bisa. Nah, itu pengertian dari Pacaran. pacaran adalah Bisa disenang dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa pacaran itu adanya perempuan dan laki-laki ya, kemudian komunikasi dan menyelesaikan konflik. Namanya kita pacaran ada aja konflik yang terjadi. Mungkin masa-masa kalian ini, mungkin yang di sini ada pacaran. Ada. Pasti ada suatu konflik tidak. Kemudian tujuan pacaran. Ada yang tahu sebelumnya apa itu tujuan pacaran? Jadi bagaimana motivasi mengenal Tujuan pacaran seringkali berbeda-beda tergantung masa perkembangan seseorang. Nah, kalau Ibu nanya, kira-kira perkembangan kalian ini gimana pacarannya? Tujuan pacaran cuma menyenangkan diri. Ya. Agar semangat sekolah. Agar itu dijadikan motivasi yang positif. Kemudian pada masa remaja, tujuan pacaran lebih pada status, iya kan? Ya. Di mana status ini perlu diakui, oke? Diakui ya. Ibu tanya nih, pas kalau Ibu boleh tahu, sekiranya di sini ada yang pacaran? Ada. Siapa itu? Oke, Ibu tanya tahu ketertarikan? Ketertarikan, kita sini ketertarikannya. Dari pasangannya. Mungkin dia tampan atau ganteng sama sifatnya. Dia bekerja berarti? Bunda. Nah itu ketertarikan. Dia lihat dari segi tarik dari segi apanya? Kemudian juga tahap ketidakpastian. Kemudian yang ketiga tahapan komitmen. Ya, di mana komitmen itu sangat penting sekali pada hubungan seseorang. Tadi sudah ya pengertian pacaran, kemudian tahapan pacaran. Sekarang dampak positif dan dampak negatif pacaran bagi remaja. Nah, remaja di sini umur sekiranya 12 sampai 18 tahun. Sebenarnya seperti kalian yang sedang. Oke. Dampak positif. Apa aja dampak positifnya? Prestasi sekolah meningkat. Ada yang menggunakan pacaran dengan sebagai motivasi. Yang kedua, pergaulan sosial semakin meluas. Yang tidak tahu jadi tahu, ya, tidak kenal menjadi kenal. Kemudian yang ketiga itu jarang tergantung seseorang yang punya hubungan ya.
mengisi waktunya, ada yang positif, dia mengisi waktunya. Pasti dampak negatifnya kita lihat ya. Nah, prestasi sekolah. Ini misalkan kalian mungkin ada di sini ya, lagi pacaran, kemudian memikirkan, tidak fokus pada pembelajaran, ya kan? Ya. Oke, pacarnya jangan nah, tidak fokus ini ya, prestasi sekolah menurun. Kemudian yang kedua, pergaulan sosial semakin ya, kemana-mana bersama dia. Nah, jadi tidak leluasa bersama teman dan keluarga. Kemudian yang ketiga, hubungan keluarga menjadi renggang. Kita bersama keluarga melainkan si dia aja. Nah, inilah fase-fase kalian saat ini. Kita sudah bagi kelompok nih. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang aku tampilkan dari kisah pertama didiskusikan ya. Dan kita sudah membagi kelompok, lalu didiskusikan kisah pertama. Nah, yang ini pertama, nanti didiskusikan kurang lebih 10 menit ya, kurang lebih 10 menit nanti, terus kemudian disampaikan ya masing-masing kelompok dari dari kisah ini bisa dianalisa ya. Coba berdiskusi bersama teman-temannya. Setelah itu baru menyampaikan hasil diskusi. Oke, waktunya dipergunakan sebaik-baiknya dari kisah pertama ini atau cerita ini nanti disampaikan setelahnya. Oke, bisa dilanjutkan diskusinya. Kemudian yang kedua ya, nah kisah yang kedua. Nah, berita di koran ditemukan bayi ya yang dibuang di tong sampah dekat sebuah perkantoran di Klaten. Polisi mengusut dan mengecek ke rumah sakit yang di Klaten. Akhirnya ditemukan data siapa-siapa yang melahirkan bayi. Dan nanti dianalisis ya sesuai dengan kelompoknya. Kemudian setelah cross check, ternyata itu anak dari seorang mahasiswi asal Purwokerto. Sebut saja namanya si Putri. Pacarnya orang Medan dan melahirkan diri. Melahirkan diri tidak mau bertanggung jawab. Positif. Jadi analisis ya bersama kelompoknya. Dan melahirkan diri tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya si Putri dan pacarnya ditangkap di penjara dan dikeluarkan dari kampus. Dan orang tuanya tidak mengakui anak lagi. Nah, apakah kesalahan si Putri? Nah, itu didiskusikan sama silakan. Pergunakan sebaik-baiknya. Jadi pendapatnya nanti berbeda-beda kan ya. Kisah atau cerita bisa ada sama, ini kan sama, tapi pasti akan berbeda. Belum ya? Silahkan didiskusikan lagi ya. Didiskusikan ya. Dipergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya mungkin ya.
tinggal cerita atau kisah yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 kisah kita udah digandakan tidak yang kedua. Tunggu temennya aja ya, yang belum. Tunggu temennya yang belum. Kira-kira kelompok mana yang akan maju duluan nih menyampaikan hasil? Tuh kelompok 2. Silakan. Jangan lupa ya yang kelompok 2 yang maju sebut nama dan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Saya Melania Agustin sebagai moderator. Saya Wika Kristina sebagai penulis. Kisah pertama dan kedua akan dibacakan oleh Wika Kristina. Kisah pertama, dikarenakan sudah terlalu cepat percaya kepada seseorang yang baru dikenal. Kisah kedua, karena si putri tidak memikirkan kehidupan yang akan setelah menjawab. Dari diskusi kami, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, baik. Tadi temennya yang menyampaikan bahwa kisah pertama dan kedua. Dimana kisah yang pertama itu apa? Dibesarkan suaranya. Dikarenakan bunga terlalu cepat percaya kepada seseorang yang baru dikenal. Kisah kedua, karena si putri tidak memikirkan akibat yang akan terjadi setelah dia melakukan hal yang tidak wajar dan terlalu cepat percaya kepada orang lain. Kira-kira ada yang menanyakan nggak? Oke, baik. Sebut nama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila Salsabila dari kelompok 1. Saya ingin mempertanyakan apa salah satu kesalahan si putri sebelumnya dia mereka berbicara. Oke, Salsabila yang menanyakan ya dari kelompok 1. Silakan dijawab. Karena dia dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang mau dibuat. Oke, gimana? Salsabila? Ya, Puas dengan jawaban temennya? puas. Penyampaian yang sangat luar biasa, jelas ya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Kami jika ada kurang kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita berikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Untuk wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila Salsabila dari kelompok 1 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Mi Oktavia Priyanti sebagai pemateri. Kesalahan Bunga dalam peristiwa tersebut adalah dia tidak langsung pulang ke rumahnya dan dia sangat mudah mempercayai orang. Seharusnya dia juga berpacaran, bisa menjaga jarak agar tidak terlalu bergantung pada pacarnya. Dan kesalahan si putri adalah melakukan hal yang tidak senonoh dengan pria sebelum ada ikatan pernikahan. Bahkan dia membuang bayi yang tidak bersalah dan dia tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya hingga pada akhirnya ia harus mengungkap penjara. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, sebut nama ya. Perkenalkan, nama saya Teresa Adrianensis dari kelompok 2. Bagaimana cara Anda menanggapi permasalahan yang terjadi dari cerita atau kisah yang Anda analisis? Jangan terlalu percaya kepada seseorang walaupun pernah ada hubungan. Kita berikan tepuk tangan. Kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil analisanya. Silakan kepada kelompok 3 untuk maju ke depan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Bagaimana sudut pandang Anda tentang cerita atau kisah yang Anda analisis? Gimana sudut pandang dari hasil analisa ya dari cerita atau kisah? Sudut pandang saya itu lebih berhati-hati kepada seseorang yang mungkin belum terlalu kita tahu asal usulnya, baik perilakunya, tingkah dengan mungkin kita tidak tahu sifat aslinya gitu. Mungkin lebih berhati-hati agar tidak terjadi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, ayo. Sudut pandang kami adalah jangan terlalu mempercayai seseorang karena orang itu belum tentu baik atau tidak. Oke, ya kita beri. Kelompok kami tidak ada salah kata mohon memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah menyampaikan nih, ya analisa dari kisah 1 dan 2, kelompok 1, 2 dan 3 sudah menyampaikan. Nah sekarang dari proses kita melaksanakan bimbingan klasikal itu ada yang mau menyimpulkan nggak? Oke, baik. Salsabila, silakan Salsabila refleksinya ya, kesimpulannya bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Salsabila dari kelompok 1. Saya ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini mengenai dampak pacaran pada remaja. Dampak positif memahami perasaan, melatih komunikasi dan memberi dukungan emosional. Adapun dampak negatifnya mengganggu fokus belajar, memicu stres dan risiko hubungan yang tidak sehat. Dan ada solusi untuk meminimalkan atau mengurangi dengan menjaga batasan, mengatur waktu dengan baik, dan memastikan hubungan berlangsung. Menghormati dukungan dari keluarga dan lingkungan sangat penting agar remaja bisa menjalani pacaran dengan sehat dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali, ketika kita ada hubungan pasti ada dampak negatif dan positif. Yang dibilang Salsabila tadi itu bahwa untuk menghindari dampak itu harus menjaga jarak. Ini ada beberapa tips ya, untuk sehatnya pacaran sehat dan bertanggung jawab. Tips pacaran yang sehat: saling terbuka ya satu dengan lain. Kemudian menerima pasangan apa adanya, saling menyesuaikan. Kemudian pacaran tidak berarti harus bersama. Kemudian tidak melibatkan aktivitas seksual. Dari kisah yang pertama sama yang kedua itu kan karena adanya aktivitas seksual. Benar sekali. Kemudian stop mengumbar ya permasalahan di media sosial. Sekarang banyak sekali kita sebutkan ya mengumbar permasalahan dengan pasangannya. Baik ya. Kesimpulannya, tidak usah cemas jika tidak punya pasangan. Nanti akan tiba waktunya pasti akan mendapatkan pasangan. Oke, baik. Sebelum kita tutup bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, tadi kita membukanya dengan doa. Begitupun kita menutupnya dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa. Siapa doa? Nanti dari hasil evaluasinya Ibu kirimkan ya, LKPD-nya nanti di Google Form ya. Sekian dan terima
dua belas